subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Ratusan warga menggeruduk sebuah yayasan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten karena sering dijadikan tempat memandikan jenazah secara ilegal. Warga menilai kegiatan yayasan tersebut meresahkan. Di demo, suruh simak tuh sama anak buahnya Ustadz Mahfud semua. Sebuah video amatir merekam aksi ratusan warga menggeruduk sebuah yayasan yang berlokasi di Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat malam. Aksi dilatar belakangi kekecewaan warga terhadap aktivitas yayasan yang sering melaksanakan pemandian jenazah tanpa pengawasan pihak berwenang. Warga menganggap yayasan telah bertindak tanpa koordinasi dengan lingkungan setempat di saat pandemi. Polisi akhirnya membawa salah seorang pengurus yayasan ke Mapolsek Pondok Aren untuk dimintai keterangan. Yayasan ini sebenarnya berbadan hukum, cuman apa yang dilakukan oleh saudara Rojak ini mungkin di luar daripada jalur yang harus disepakati oleh masyarakat lingkungan, sehingga timbullah kontroversi di antara masyarakat yang ada. Gitu, contohnya ada informasi pemakaman yang suasananya lagi COVID kayak gini, tidak dijelaskan kepada masyarakat dari mana warga itu, orang mana warga itu, nggak jelas. Polisi memasang garis pengaman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait pemandian jenazah ilegal, sudah bergabung bersama iNews Sore, Kanit Reskrim Polsek Pondok Aren, Ibtu Roni Setiawan. Selamat sore, Pak Roni. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Roni, apa sebenarnya yang menjadikan yayasan pemandian jenazah ini ilegal? Di mana letak ilegalnya, Pak? Sebenarnya saya akan luruskan permasalahan ini, Mbak. Menurut ilegal atau tidaknya, kita masih dalam penyelidikan dalam permasalahan semalam warga yang datang ke Yayasan Husnul Khotimah yang berbondong-bondong ke yayasan tersebut, yang sebenarnya antara pihak yayasan dan warga sudah dilakukan mediasi sebanyak 3 kali. Namun pada saat malam itu ada satu kendaraan mobil jenazah yang berparkir yang sebenarnya ingin bertamu ke yayasan tersebut, dan ada salah satu warga yang dituakan di situ, Pak Ustadz juga, untuk akan memberitahu kepada pemilik yayasan tersebut. Namun pada saat itu di sekitar yayasan tersebut juga ada orang yang melaksanakan tahlilan, dan tanpa disengaja dan tanpa disuruh, orang yang sedang tahlilan tersebut ikut dengan Pak Ustadz itu untuk mendatangin ke yayasan tersebut untuk menanyakan keberadaan mobil yang berparkir di depan yayasan tersebut, gitu, Pak. Baik, lalu awalnya warga yang datang ke yayasan ini mereka menuntut apa, Pak? Sebenarnya dia menuntut agar tidak ada aktivitas seperti memandikan jenazah ataupun yang tidak diinginkan dengan warga tersebut. Baik, sejak kapan memang yayasan ini sudah mulai bergerak memandikan jenazah? Kalau memandikan jenazah baru-baru kali ini, Mbak, semenjak pandemi, makanya warga itu resah karena takut, ya namanya situasi masih pandemi COVID-19 ini, takut ya yang dibawa jenazah itu terpapar COVID atau tidak, jadi begitu, Mbak. Baik, berarti dari pihak yayasan apakah mengantongi izin untuk melakukan kegiatan tersebut? Kalau surat-surat masih kita dalamin, Mbak, masih dalam penyelidikan kita untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara pemilik yayasan, apa tanggapannya mengenai hal ini, Pak? Tanggapannya yaitu bahwa kejadian semalam itu tanpa disengaja dan tanpa koordinasi sama pihak lingkungan, Pak. Jika memang terbukti bersalah, apa pasal yang bisa dikenakan kepada pengelola yayasan, Pak? Sementara ini masih dalam penyelidikan, Mbak. Jadi masih dalam ditangani dalam Polsek Pondok Aren. Baik, berarti masih dicari tahu apakah terdapat pelanggaran ya dalam kasus ini. Lalu bagaimana cara meredam emosi warga? Apakah dilakukan penjagaan di sekitar yayasan? Tetap kita lakukan penjagaan di lingkungan yayasan tersebut. Kita juga sudah lakukan polismen dan akan kerjasama dengan pihak Satpol PP, Pak. Nah, tapi berdasarkan keterangan dari pemilik yayasan sendiri, pernahkah mereka memandikan jenazah dari
pasien COVID-19, Pak? Kalau menurut keterangan pemilik yayasan, dia pernah melakukan pemandian jenazah 3 kali, namun itu bukan pasien COVID. Dan itu sudah sejak kapan, Pak? Selama ini sudah berjalan, yayasan itu berdiri tahun 2015, namun pemandian ini semenjak COVID ini berjalan, Mbak. Oke. Nah, saat ini pemilik yayasan kan sempat dibawa ke kantor polisi. Apakah sudah dilepaskan dan atau kedepannya seperti apa, Pak? Masih ada di Polsek Pondok Aren untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian ntar mau kita datangkan pihak kelurahan dan Satpol PP untuk kita lakukan pembicaraan selanjutnya. Baik. Baik Pak Roni, kita tunggu hasil pemeriksaan dan juga bagaimana titik terang dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore.